Di video kali ini kita akan membahas ya 10 pernyataan terkait kepercayaan mengenai ereksi dan impotensi yang tersering. Beberapa di antaranya mungkin hanya mitos saja. Tetapi jangan salah, ada juga loh yang ternyata itu adalah fakta yang mengejutkan bagi kita semua. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli di bidang reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di channel ini saya rutin setiap minggunya membagikan video mengenai kesehatan reproduksi, seksual, dan kesuburan pria. Kalau misalnya ada pertanyaan atau request tema selanjutnya mau bahas apa lagi, bisa langsung tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya di @jeffreyat, JEFRYAT. Karena di sana saya lebih sering tuh update mengenai info kesehatan dalam bentuk konten-konten yang pendek. Jangan lupa pula visit website saya di andrologibanjarmasin.com karena di sana ada berbagai artikel kesehatan dan informasi mengenai jadwal praktik saya. Baik, sekarang kita akan langsung saja ya membahas 10 pernyataan terkait ereksi dan impotensi. Jadi nanti mekanismenya kameramen saya dia akan membacakan pernyataannya satu demi satu. Nanti akan saya jawab itu mitos atau fakta dan bagaimana penjelasannya secara ilmiah. Kita dengarkan dulu ya pernyataan yang pertama. Silakan Bapak kameramen. 1. Meminum kopi itu bisa membuat ereksi semakin keras. Oke, ini adalah fakta. Fakta tapi dengan catatan ya, kita perhatikan dulu. Memang betul sudah ada penelitian ya yang menunjukkan kalau seorang pria yang rutin meminum kopi sebanyak 1-2 cangkir per hari secara rutin, mereka memiliki kemampuan ereksi yang baik dan angka kejadian impotensi yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan ternyata kandungan kafein itu memiliki dampak yang sangat baik bagi kesehatan penis pria. Di antaranya, dia membantu aliran darahnya menjadi lebih baik, kemudian dia juga akan membantu mengoptimalkan testosteron, sehingga dengan dampak tersebut, dia membuat ereksinya lebih optimal dan angka kejadian impotensi menjadi sedikit lebih rendah. Saya tidak membenarkan ya kopi-kopi yang bisa mengklaim membuat ereksi secara instan. Bahkan kita harus berhati-hati dengan produk-produk tersebut. Karena paling sering ya mungkin kita pernah ngelihat ada kopi yang bisa mengklaim ya kalau minum ini setelah diminum langsung siap tempur, ereksinya lebih baik langsung. Kenapa kita harus berhati-hati dengan produk tersebut? Karena sesungguhnya kafein itu nggak mungkin loh bikin ereksinya langsung secara instan. Dia memiliki dampak baik tetapi dalam jangka waktu yang panjang. Tidak habis minum langsung ereksinya kuat. Kalau ternyata minum langsung ereksinya kuat, besar kemungkinan di dalam kopi tersebut selain kafein juga ada kandungan kimia lainnya yang bisa membahayakan tubuh kita. Hal ini terbukti ya dengan adanya penemuan BPOM. Jadi saya pernah baca berita kira-kira 1 tahun yang lalu. Ada berita BPOM itu menyita beberapa produk kopi yang mengklaim bisa membuat ereksi. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata di dalam kopi tersebut ditemukan ada kandungan paracetamol dan juga Viagra. Kenapa dicampur paracetamol dan Viagra? Viagra tujuannya adalah untuk membuat ereksinya lebih optimal. Paracetamol tujuannya adalah untuk meredakan efek samping dari Viagra dosis tinggi. Bayangin, kalau kita memakai produk tersebut dengan dosis yang tidak jelas atau bahkan terlalu tinggi, bukan tidak mungkin itu bisa membahayakan tubuh kita. Baik, kita lanjut lagi ya ke pernyataan kedua. Silakan nih, Bapak kameramen. Onani bisa membuat seorang pria terkena penyakit impotensi. Wah, ini kayaknya pengalaman pribadi ya? Tidak dong. Jadi pernyataan mengenai onani bisa membuat impotensi itu adalah salah satu pertanyaan yang tersering ditanyakan ke saya oleh para insan colikiawan ya, atau pelaku onani garis keras. Kabar baiknya, pernyataan tersebut adalah mitos. Kenapa sih saya bilang mitos? Jadi gini, mungkin banyak orang yang bilang gini, betul kok onani bisa bikin jadi impoten, saya pernah baca artikelnya. Pertanyaannya, kira-kira siapa tuh yang nulis artikelnya? Udah cross-check belum apakah dokter yang menuliskan atau bukan? Sesungguhnya, kegiatan onani ataupun masturbasi, dia tidak mungkin bisa menyebabkan terjadinya impotensi secara berkepanjangan. Bayangin aja ya, kalau memang betul onani bisa menyebabkan impotensi yang berkepanjangan, mungkin sekarang ini sebagian besar pria udah banyak yang menderita impotensi sejak usia muda. Karena hampir sebagian besar pria, mereka pernah melakukan yang namanya onani atau masturbasi ini ya. Lantas kok bisa sih ada orang yang dia itu mengalami gangguan impotensi setelah dia melakukan onani? Jawabannya kemungkinan ada 2 penyebab. Yang pertama bisa aja karena memang pada pria tersebut sudah terdapat penyakit yang bisa mengakibatkan terjadinya impotensi. Kebetulan momennya muncul setelah pria tersebut melakukan onani atau masturbasi. Sehingga pria tersebut menyalahkan, oh
jangan-jangan gara-gara masturbasi ini tadi nih yang mengakibatkan gangguan dari ereksinya. Atau kemungkinan kedua, ini yang paling sering. Onani tidak akan bisa menyebabkan impotensi. Tetapi onani bisa secara tidak langsung menyebabkan gangguan impotensi. Kalau orang yang melakukan onani atau masturbasi, mereka menjadi stres, khawatir, dan cemas. Kita anggap aja ya, misalnya bapak kameramen saya ini dia melakukan masturbasi yang rutin setiap hari. Suatu hari dia baca berita, wah onani ternyata bisa mengakibatkan impotensi, dapat dari broadcast WA. Dia percaya, terus dia menjadi cemas juga khawatir. Alhasil apa yang terjadi? Pikirannya mempersepsikan dan mempercayai kalau onani itu bisa menyebabkan impotensi. Alhasil dalam jangka panjang dia menjadi stres, merasa bersalah, kemudian dia juga merasa khawatir, aduh jangan-jangan aku nanti nggak bisa ereksi lagi. Yang terjadi apa? Dia menjadi kesulitan terjadinya ereksi. Hal ini dikarenakan fungsi ereksi tubuh seorang pria itu tidak bisa kita kendalikan secara langsung ya. Dia perlu pikiran yang rileks dan nyaman. Kalau pikirannya dipenuhi rasa bersalah, rasa tegang, rasa stres yang tinggi, yang terjadi adalah ereksinya semakin sulit. Ini yang paling sering terjadi pada pasien-pasien yang biasanya menemui ke saya. Mereka mengeluhkan adanya gangguan ereksi setelah melakukan masturbasi. Setelah dilakukan penggalian, rupanya adalah rasa bersalahnya ini tadi yang kemudian mengganggu fungsi ereksinya. Jadi terkait apakah boleh melakukan onani atau masturbasi, ya itu kembali ke pilihan masing-masing ya. Kalau misalnya kalian merasa kurang nyaman dan itu membuat kalian merasa bersalah, ya mungkin tidak wajib untuk melakukan hal tersebut. Lanjut lagi sekarang ke pernyataan ketiga. Obat Viagra bisa menyebabkan penyakit jantung jika dikonsumsi. Ya, Viagra bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Itu adalah sebuah mitos. Kenapa ini sebuah mitos? Jadi ada sejarahnya nih ya. Ini kita cerita sedikit sejarah mengenai Viagra. Salah satu obat ereksi yang paling terkenal sejak dulu itu adalah Viagra. Viagra ini dikeluarkan oleh perusahaan obat yang namanya Pfizer. Isi dari Viagra adalah sebuah kandungan senyawa kimia yang disebut sebagai sildenafil. Penggunaan sildenafil yang berada di dalam Viagra ini pertama kali digunakan itu di tahun 1989. Awalnya, obat tersebut diberikan untuk pasien-pasien yang menderita tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Karena obat sildenafil ataupun Viagra ini bisa membantu menurunkan tekanan darah. Tetapi seiring berjalannya waktu ditemukan kalau ternyata efek obat Viagra ini kurang begitu optimal untuk menurunkan tekanan darah pada penderita pasien jantung tersebut. Yang terjadi justru adalah pada pasien yang mendapatkan obat tersebut, mereka mengklaim satu hal, yaitu adalah ereksinya menjadi lebih baik. Sejak saat itu dilakukanlah penelitian lebih lanjut terkait fungsi Viagra alias sildenafil ini untuk fungsi ereksi pria. Dan ditemukan kalau Viagra ini memiliki manfaat yang baik untuk fungsi ereksi pria. Setelahnya barulah obat tersebut sangat bombastis di tahun 90-an dan 2000 awal karena bisa membantu ereksi. Kalau sebelumnya untuk pengobatan ereksi lebih ke arah pendekatan psikologis, ngobrol-ngobrol aja, sejak tahun 90-an ke atas mulai digunakan obat-obatan senyawa dari Viagra untuk mengobati kasus impotensi. Dari cerita tadi udah cukup jelas ya kalau sebetulnya kan Viagra awalnya adalah untuk pasien-pasien penderita jantung. Sehingga yang paling baik adalah kalau mau mengkonsumsi obat ereksi seperti Viagra, idealnya kita bisa berkonsultasi dengan dokter andrologi terlebih dahulu. Hati-hati ya kalau membeli obat secara sembarangan. Karena saya pernah beberapa kali menemuin ada banyak produk-produk obat yang seperti Viagra dan ini dijual secara bebas. Permasalahannya adalah obat tersebut banyak sekali yang palsu. Biasanya obat yang palsu itu dijual dengan harga yang sangat miring sekali alias sangat murah. Karena apa? Ya karena kandungannya bukan obat yang asli. Makanya kita harus hati-hati karena obat ereksi ini merupakan salah satu obat yang sering dipalsukan. Akibatnya apa kalau kita konsumsi obat palsu? Satu, kandungannya itu nggak jelas. Belum tentu kandungannya itu memang obat kimia yang aman. Bisa jadi dicampur segala macam sehingga dosisnya justru berbahaya dan ini bisa menimbulkan efek samping. Jadi pada prinsipnya segala obat itu harus diberikan sesuai indikasi, menggunakan obat yang asli dan tidak berlebihan. Mau obat ereksi atau obat apapun, semua ada tata caranya. Oleh karena itu yang paling baik tentu harus berkonsultasi dengan dokter. Baik, itu tadi ya. Sekarang lanjut lagi ke pernyataan yang keempat. Silakan Pak Kameramen. Ereksi pagi hari itu tanda penis yang sehat. Baik, ereksi pagi hari apakah tanda penis yang sehat? Jawabannya itu adalah fakta. Betul, karena ereksi pagi merupakan sebuah penanda kalau fungsi penis kita itu sangat optimal. Hal ini dikarenakan ya, saat pagi hari ketika kita terjadi ereksi, itu dipengaruhi oleh kadar hormon testosteron yang baik. Hormon testosteron itu paling tinggi
saat pagi hari sehingga menimbulkan ereksi yang optimal. Dan ketika ereksi pagi hari terjadi, itu menunjukkan kalau aliran darah di sekitar penis dia optimal dan berfungsi dengan baik sehingga bisa timbul ereksi. Pada pria-pria yang menderita gangguan hormon testosteron rendah atau adanya penyumbatan aliran darah di penis, hal ini bisa mengakibatkan pria tersebut tidak mendapatkan ereksi di pagi hari. Bahkan bukan tidak mungkin saat melakukan hubungan seksual, kekerasan ereksinya menurun. Jadi jangan sepelekan ya kalau misalnya nih setiap pagi kita kok ngerasain kalau kekerasan ereksi paginya udah nggak gitu optimal, mulai jarang, terus saat berhubungan seksual dengan pasangan juga ada timbul masalah. Bisa jadi itu merupakan sebuah penanda penyakit disfungsi ereksi dan membutuhkan penanganan segera. Baik, lanjut lagi ke pernyataan yang kelima. Silakan Bapak kameramen. Makan terong dalam jangka lama bisa mengakibatkan pria terkena impotensi. Terong bikin impotensi. Ini mitos ya. Saya terus terang nggak tahu nih asal muasalnya siapa nih yang bikin hoax ini ya. Makan terong bisa bikin impotensi. Mungkin karena kalau terong digoreng jadi lembek gitu. Orang mengasosiasikan kalau terong bikin impotensi. Padahal sebetulnya mitos. Jadi pada prinsipnya ya, semua makanan selama itu sayur-sayuran yaitu memiliki manfaat yang cukup baik di tubuh kita dan juga untuk fungsi ereksi. Begitu pula dengan terong. Tapi harus hati-hati juga ya kalau misalnya kita makannya itu terong goreng atau terong yang dibakar, diproses dengan tidak sehat. Tentu harus dijaga kadarnya supaya tidak berlebihan. Karena kalau misalnya nih kita menggunakan terong goreng yang minyaknya banyak, bukan nggak mungkin nanti kolesterol di tubuh kita meningkat, dan kolesterol yang tinggi itu merupakan faktor risiko terjadinya impotensi pada pria. Jadi sebetulnya terong itu relatif aman untuk tubuh kita dan nutrisinya cukup baik. Belum ada bukti ilmiah sampai sekarang yang menunjukkan kalau terong bisa membuat impotensi. Sekarang lanjut lagi ke pernyataan yang keenam. Silakan lanjut Bapak kameramen. Jamu dan herbal bisa mengobati penyakit impotensi. Jamu dan herbal bisa mengobati penyakit impotensi. Ini merupakan sebuah mitos. Ini merupakan salah satu kesalahpahaman yang paling sering saya dengar ya, yaitu adalah penggunaan jamu dan herbal itu relatif aman untuk mengobati penyakit impotensi. Karena kan katanya jamu-jamuan dan herbal itu bahan alami. Daripada kita nanti konsumsi obat, itu berbahaya, ada kandungan kimianya, bisa berbahaya ke tubuh kita. Padahal sebetulnya ya, yang perlu kita ketahui, kalau betul nih jamu dan herbal yang murni kandungannya, itu tidak mungkin bisa membuat ereksinya langsung optimal dan memperbaiki ereksi secara instan. Kalau orang bisa konsumsi jamu ataupun herbal bikin ereksinya instan, besar kemungkinan di jamu dan herbal itu dicampur obat-obat kimia. Seperti obat apa? Obat untuk ereksi, yaitu adalah Viagra. Ini persis seperti kejadian yang kopi mengklaim bisa ereksi ya. Mereka biasanya mencampurkan bahan-bahan kimia secara ilegal. Kalau dicampurkan secara ilegal, yang terjadi adalah kita tidak tahu dosisnya berapa. Bukan tidak mungkin kalau dosisnya terlalu tinggi itu bisa membuat bahaya. Atau mungkin kita ada orang yang kontraindikasi konsumsi obat ereksi, dia minum, maka ini bisa membahayakan tubuhnya. Beberapa kandungan herbal memang diketahui itu memiliki manfaat baik untuk fungsi ereksi penis pria. Tetapi mereka harus digunakan dengan penelitian lebih lanjut dan sesuai dengan dosis. Tidak boleh secara sembarangan. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan, nih minum aja nih herbal atau jamu ini bisa buat ereksi aman. Saran saya lebih baik kita curiga lebih dahulu ya. Karena sangat tidak mungkin dan tidak logis kalau produk tersebut bisa mengklaim ereksi secara instan. Biasanya itu bagian dari marketing aja untuk membuat orang lain jadi mau mengkonsumsi. Karena kadang orang udah takut duluan kalau harus konsumsi obat kimia. Padahal selama pemberian obat-obatan itu diawasi oleh dokter dan sesuai indikasi, tidak ada kontraindikasi, maka ini relatif lebih aman dibandingkan konsumsi jamu-jamuan yang ilegal. Baik, lanjut lagi sekarang ke pernyataan yang ketujuh. Silakan Bapak kameramen. Stres bisa menyebabkan terjadinya impotensi. Stres bisa bikin impotensi, itu adalah sebuah fakta. Selama ini memang penelitian-penelitian menunjukkan kalau gangguan ereksi alias impotensi paling sering mengenai pria-pria yang usia lanjut, yaitu adalah di atas usia 40 tahun. Tapi yang perlu diingat, gangguan impotensi itu bisa mengenai semua kalangan usia dewasa. Bukan tidak mungkin pria yang usia 20-an atau 30-an awal, mereka bisa menderita gangguan impotensi. Hal ini dikarenakan apa? Adanya permasalahan pikiran, salah satunya stres seperti yang disebutkan tadi. Kok bisa? Karena ya kembali lagi, fungsi ereksi itu adalah dikendalikan oleh saraf yang tidak bisa kita kontrol. Kalau pikiran kita stresnya semakin tinggi, tentu itu bisa menekan fungsi ereksi dan juga gairahnya semakin rendah sehingga pria tersebut mengalami keluhan impotensi. Faktanya ya, yang menarik, saya itu hampir setiap minggu ada pasien yang datang ke saya, usianya itu kisaran 20-30 tahunan awal. Ada pula yang masih belum menikah. Mereka itu keluhannya datang dengan
dengan gangguan ereksi. Padahal logikanya aja deh, kalau orang yang usia muda, tubuhnya mungkin masih sehat-sehat aja ya, meskipun mereka pola hidupnya kurang sehat. Tapi kok bisa mereka mengidap gangguan impotensi ini? Jawabannya ya karena pikiran itu tadi. Ada yang cerita mereka itu sedang loss dari investasi. Ada pula yang cerita mereka sedang dibully oleh lingkungan kerja. Ada yang cerita mereka sedang ada masalah dengan pasangan. Intinya selalu ada masalah yang mengakibatkan stresnya tinggi sehingga terjadinya gangguan ereksi pada pria-pria usia muda. Gangguan stres yang mengakibatkan impotensi ini bukan hanya bisa mengenai usia muda loh. Ada pula yang usia-usia lanjut 40-50 tahun. Selain adanya gangguan di tubuh, juga ada gangguan stres yang semakin memperberat gangguan impotensi mereka. Jadi salah satu pertolongan pertama pada gangguan impotensi adalah tenangkan pikiran, jangan panik, dan coba rileks. Baik, sekarang kita lanjut lagi ya. Pernyataan yang ke-8. Obat untuk ereksi bisa bikin ketergantungan. Obat ereksi bisa bikin ketergantungan. Ini sebuah mitos. Jadi obat-obat ereksi itu bukan seperti obat golongan narkotika ya, yang bisa bikin adiktif atau ketagihan. Kalau orang konsumsi obat ereksi terus dia stop, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang bikin jadi sakau atau gimana. Karena ya tidak masuk ke dalam golongan yang adiktif, senyawa-senyawa dari obat untuk membantu ereksi tersebut. Jadi untuk penggunaan obat ereksi biasanya mereka akan diberikan seminimal mungkin. Biasanya ya kalau ada seorang pasien yang datang dengan keluhan gangguan ereksi alias impotensi, mereka akan dicari tahu dulu nih kira-kira apa penyebab impotensinya. Kalau udah ketahuan penyebabnya apa, biasanya akan diberikan obat sesuai dengan penyebabnya. Untuk obat-obat seperti Viagra atau obat membantu ereksi lainnya, mereka akan dicoba diturunkan secara bertahap. Kalau misalnya dengan dosis kecil udah cukup bagus ereksinya, bukan tidak mungkin obat tersebut di stop. Kalau obat di stop aja ereksinya udah baik, ya dia tidak perlu lagi konsumsi obat-obat untuk membantu ereksinya. Jadi bukan berarti kalau udah minum obat tersebut mereka jadi ketergantungan, perlu obat tersebut untuk ereksi. Jadi jawabannya adalah kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita bisa menangani penyebab dari impotensi tersebut, bukan tidak mungkin kita bisa berhenti menggunakan obat-obatan untuk membantu ereksi. Baik, itu tadi ya yang pernyataan ke-8. Sekarang kita lanjut ke 2 pernyataan terakhir. Pernyataan ke-9. Silakan Bapak kameramen. Teknik kontrasepsi pria vasektomi bisa menyebabkan terjadinya impotensi. Vasektomi bisa bikin impotensi. Ini masih mitos ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu ya vasektomi apa. Jadi vasektomi itu pendekatan teknik kontrasepsi untuk pria, di mana ada saluran yang merupakan saluran penghantar sperma, dia akan dipotong. Kalau saluran penghantar spermanya dipotong, diharapkan saat pria tersebut terjadinya orgasme dan ejakulasi, spermanya menjadi tidak keluar. Beberapa orang pria ada yang takut ya untuk kontrasepsi ini karena mereka menganggap kalau vasektomi nanti jangan-jangan ada gangguan ereksi atau nggak bisa ejakulasi lagi nih. Padahal hal tersebut keliru, karena vasektomi yang dipotong ya cuma saluran spermanya, sehingga pria tersebut masih normal-normal aja ereksinya, kecuali ada masalah di tubuhnya seperti gangguan hormon atau yang lainnya yang kebetulan mengakibatkan pria tersebut menderita impotensi. Lalu kalau pria yang vasektomi apakah masih bisa ejakulasi? Jawabannya masih. Pria yang vasektomi bisa mengalami orgasme dan ejakulasi seperti biasa. Hal ini dikarenakan yang namanya ejakulasi itu kandungannya bukan hanya sperma aja, ada berbagai kandungan cairan yang lain. Yang dihambat itu hanyalah cairan sperma, sedangkan cairan-cairan lain masih bisa keluar. Ada cairan prostat, ada cairan vesikula seminalis, dan lain-lain. Jadi pria tersebut masih bisa merasakan kenikmatan saat orgasme dan ejakulasi. Baik, itu tadi adalah pernyataan ke-9. Sekarang kita lanjut lagi ke pernyataan yang terakhir alias ke-10. Silakan Bapak kameramen. Biaya pengobatan impotensi itu mahal. Biaya pengobatan impotensi itu mahal. Waduh, ini cukup susah ya saya jawab mitos atau fakta. Mungkin ini saya bisa bilang di tengah-tengah ya. Karena yang namanya biaya itu kan beda-beda ya tiap orang. Definisi murah dan mahal. Dan kebutuhan tiap orang juga beda-beda sekali lagi ya. Sesuai dengan bagaimana berat penyakitnya. Kira-kira dia perlu pemeriksaan apa aja, pengobatannya apa aja, perlu berapa lama terapinya. Saya bahkan pernah mengalami ada pasien yang datang ke saya dengan keluhan gangguan ereksi alias impotensi. Dia datang ke saya, lalu saya melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan wawancara mendalam. Dari hasil wawancara tersebut, saya menemukan kalau ternyata gangguan penyebab ereksinya disebabkan oleh faktor pikiran. Karena hanya disebabkan oleh faktor pikiran, tanpa adanya gangguan penyebab lain, saya tidak memberikan obat apapun ke pria tersebut. Dan bahkan pria tersebut juga bilang, "Dok, kalau tahu penyakitnya hanya pikiran aja, berarti saya ini kayaknya nggak perlu obat deh, Dok. Saya kayaknya udah ngerti nih masalahnya di tubuh saya apa." Karena pasien tersebut juga udah dapat pencerahan, ya akhirnya nggak saya resepkan obat. Jadi pasien tersebut pulang
pulang tanpa membawa obat apapun sama sekali. Pasiennya cuma datang, bayar biaya konsultasi, udah selesai. Tapi tentu tidak semua pasien bisa seperti itu ya, karena sekali lagi kebutuhan pengobatan impotensi itu berbeda-beda setiap orang. Ada pula pria yang dia kalau datang konsultasi, dia ternyata gangguan ereksinya cukup berat. Alhasil dia perlu serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon, kemudian juga ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya untuk mengetahui akar penyebab gangguan impotensinya. Kalau ini mungkin dia akan memerlukan biaya yang lumayan ya, karena mengeluarkan untuk pemeriksaan hormon, obat-obatan, dan kontrol ulang. Tapi yang bisa saya bagikan adalah, kalau misalnya kalian ada yang menderita gangguan impotensi, segera periksa ke dokter. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak mengakibatkan gangguan impotensi ini ke derajat yang lebih berat. Pengalaman saya, pria yang menderita impotensi yang derajatnya sangat berat, bahkan pria tersebut nggak bisa ereksi sama sekali, biasanya hal ini disebabkan karena gangguan tersebut sudah sangat lama dibiarkan. Dan kalau sudah sangat lama dibiarkan, biasanya proses penyembuhannya juga memerlukan waktu yang relatif lebih lama dan pemberian obat-obatan yang biasanya lebih banyak atau mungkin pemberian terapi yang lebih variatif pula. Alhasil biasanya biayanya menjadi cukup lebih bengkak. Itulah mengapa lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Gimana cara mencegahnya? Sekali lagi ya, kita bisa melakukan pola hidup sehat. Kalau memang kita merasakan ereksinya mulai terjadi ada penurunan, segera periksa ke dokter, segera mendapatkan obat. Kalau memang bisa diperbaiki, diharapkan pemberian obatnya bisa lebih minimal sehingga pria tersebut bisa sembuh tanpa menggunakan obat lagi dalam kurun waktu secepatnya. Baik, itu tadi adalah 10 pernyataan terkait mitos dan fakta ereksi juga impotensi. Gimana menurut kalian? Seru apa enggak? Kalau menurut kalian seru, silahkan tinggalkan di komentar ya. Jangan lupa juga kalau kalian punya nih pernyataan terkait mitos dan fakta ereksi juga impotensi, bisa tinggalkan di kolom komentar yang belum saya bahas. Karena nanti mungkin akan saya buat part 2 pembahasannya ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk pembahasan di video kali ini. Bagi kalian yang mau menyaksikan gimana sih caranya mengoptimalkan ereksi supaya kita tidak terkena gangguan impotensi yang dalam bentuk yang lebih berat, kalian bisa saksikan video yang satu ini ya, karena di video ini saya membagikan tips-tips mengoptimalkan ereksi secara alami tanpa menggunakan obat-obatan dan terbukti secara ilmiah. Itu saja, terima kasih sudah menyaksikan.